itu selain PDIP itu adalah pendukung pemerintah, namun sesungguhnya sekarang ini kan pemerintahnya bukan pemerintahan Gibran, ini pemerintahannya Prabowo. Partai-partai seperti Demokrat, partai seperti PKS dan sebagainya menyebutnya mereka bergabung dengan Prabowo bukan dengan Gibran. Jadi kendati kelihatannya sangat gemuk itu, tapi mereka sesungguhnya rapuh ya koalisinya itu. Ya mereka itu bersatu karena disandra oleh Jokowi. Itu kan pada waktu Jokowi masih jadi presiden. Sekarang kan cengkeramannya meskipun masih kuat mulai mengendur lah. Setidaknya tidak sekuat saat dia masih jadi presiden. Kalau jadi presiden langsung bisa perintah sana perintah sini gitu ya. Dan nggak ada halangan lagi. Sekarang masalahnya memang tergantung pada Prabowo Subianto ya sebagai ketua umum Partai Gerindra. Saya membaca pernyataan dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang juga mantan ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Profesor Jimli Asidiki. Ini yang dikenal juga sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Dia meyakini bahwa Presiden Prabowo itu akan melindungi Gibran. Sebab menurutnya yang menginginkan Gibran sebagai wakil presiden itu adalah Prabowo sendiri. Dan soal ini juga pernah diakui oleh Prabowo. Ini saya buka-buka tadi itu menjelang Pilpres pada waktu itu ya, ketika mereka sudah ditetapkan sebagai pasangan nomor urut 2 bersama dengan Gibran. Waktu itu Prabowo membantah bahwa dipilihnya Gibran sebagai calon wakil presiden itu karena politik dinasti. Dan kemudian ini adalah cawe-cawe Jokowi sehingga menempatkan anaknya sebagai calon wakil presiden. Prabowo pada waktu itu bercerita, dia dihadapkan dengan beberapa pilihan saat harus menentukan cawapres. Di antara pilihan itu termasuk orang-orang yang berpengalaman. Namun dia sendiri yang akhirnya memilih Gibran. Saya katakan di sini saya yang meminta, saya yang memilih. Itu kata dia ketika dia bicara di Sentul Convention Center Bogor pada tanggal 10 Desember 2023. Prabowo benar, dia yang memilih ini dan ini kelihatannya dari bagian strategi yang dia sangat sadari setelah dia masuk di pemerintahnya Jokowi. Dan dia tahu betul bagaimana kekuatan Jokowi ya. Ya, dia paham dia tidak mungkin menang tanpa menggandeng Gibran. Ya, karena cengkeramannya Jokowi kan sangat kuat. Semua di bawah kendalinya Jokowi, polisi, KPU, ASN, sumber daya kekuasaan, gubernur-gubernur semua dikuasai oleh Jokowi. Jadi rasanya nggak mungkin kalau dia kemudian tidak bersama Gibran atau Gibran digandeng oleh calon lain maka Prabowo bisa menang tuh itu pasti nggak mungkin. Makanya itu Prabowo yang menyatakan saya yang memilih dia. Itu bagian dari strategi yang harus diambil oleh Prabowo. Tapi apakah dengan begitu Jokowi juga nggak menginginkan? Ya nggak juga. Sejak awal jelas dia menginginkan Gibran menjadi wakil presiden lah setidaknya. Kalau setelah dia gagal untuk maju kembali 3 periode atau yang pada waktu itu kan setelah gagal dia coba memperpanjang masa jabatannya dengan alasan COVID. Tapi semuanya kan ditolak. Yang paling kencang menolak justru Ibu Megawati sendiri. Jadi ya buat Jokowi kalau Prabowo nggak mau ngambil Gibran dia akan dukung calon lain dan calon lain yang akan menang. Jadi saya kira ini kalau bahwa kemudian Gibran itu jadi calon wakil presiden Pak nggak ada keinginan apapun dari Pak Jokowi saya kira nggak benar juga gitu. Jadi makanya saya menyebut ini ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa ini satu paket gitu, ini pesan dan ancaman halus lah dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Jadi Anda jangan salah paham bahwa wah Jokowi paham banget ya terhadap sistem kenegaraan ketatanegaraan kita gitu ya. Apalagi kalau kemudian ada sebut ini sikap negarawan, enggak juga, enggak ada urusannya itu soal sikap kenegarawanan itu termasuk sistem ketatanegaraan kan dalam strateginya Jokowi kalau ada yang aturan yang menghalangi maunya dia ya dia ubah aturannya undang-undangnya dia ubah apa gitu kalau belum ada ya dia bikin jelas Jokowi sangat paham bagaimana dia memainkan semua infrastruktur kekuasaan untuk memenangkan pilpres dan itu dipastikan menggunakan tangan-tangan kotor kekuasaan dan itu bisa digunakan untuk menyandra atau setidaknya menekan secara halus Prabowo mau buka-bukaan nih kalau anak gua sampai nggak lu lindungin kira-kira kan seperti itu ya karena itu ya kalau Prabowo tidak mendukung pemakzulan dalam sistem sekarang ini dipastikan pemakzulan itu tidak akan terjadi jadi sekarang ini ya soal jadi tidaknya pemakzulan semuanya terpulang kepada Presiden Prabowo kalau Presiden Prabowo mau Gibran dimakzulkan jadi barang itu besok juga gitu ya pertanyaannya kan lah ini kalau kemudian ancaman Jokowi itu diabaikan saya kira sebenarnya ini sudah apa ya sudah nggak ada konsekuensinya ya karena para purnawirawan itu juga sudah sejak awal mereka tidak menyerang Prabowo kok mendukung pemerintahnya Prabowo bahkan mereka ini secara terbuka menyatakan mereka ini melakukan itu melindungi Prabowo. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, soal tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka tentu saat ini menjadi persoalan dan menjadi tuntutan yang harus betul-betul didengarkan dan juga diproses sebagaimana mestinya. Karena saya rasa memang ini harus diproses, ya, masukan ini juga harus diterima karena yang menyampaikan ini tidak hanya masyarakat biasa, tidak hanya rakyat biasa, tetapi langsung disampaikan melalui forum
yang menghasilkan tuntutan. Ada 8 tuntutan itu Forum Purnawirawan TNI, dan tuntutan yang ke-8 adalah penggantian atau mengganti wakil presiden lewat MPR. Nah, tentu ini menjadi tuntutan yang serius, petisi yang bukan main-main, dan memang betul-betul harus ya, ini harus ya, harus ditindaklanjuti. Nah, kita nggak tahu atas dasar apa tuntutan ini disampaikan, dan kemudian atas kajian apa, atas pemikiran apa, sehingga tuntutan ini disampaikan dan sampai saat ini tersebar luas ke seluruh penjuru negeri. Dan kemudian tadi disampaikan oleh cuplikan video sebelumnya soal tanggapan Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Ya, beliau menanggapi bahwa ya harus sepaket. Jadi ya artinya tadi saya dengarkan ya semacam ini Pak Jokowi ya semacam memberi sinyal ancaman ya, tipis-tipis aja dulu mungkin seperti itu ya. Ya, ancaman ringan atau mungkin apa namanya, memberi sinyal lah bahwa oh jangan, itu nggak boleh dimakzulkan, kalau dimakzulkan ya harus sepaket. Kurang lebih seperti itulah inti poinnya dalam pandangan hemat saya berpikir. Nah, tapi sekarang sebetulnya ini tergantung bagaimana nanti ke depan. Dan lagi pula Pak Jokowi kan sudah selesai dari jabatannya sebagai presiden dan sudah tidak menjabat lagi, dan sudah menjadi masyarakat sipil, sudah menjadi masyarakat biasa, meskipun memang masih banyak pendukungnya, mungkin masih ada efek Jokowi ya dalam politik nasional. Tapi ya tergantung lagi kepada Pak Prabowo-nya. Kalau Pak Prabowo setuju, tapi jangankan ke Pak Prabowo deh misalnya, kalau ada desakan dari masyarakat Indonesia, ya mundur. Kenapa nggak boleh? Toh Soeharto juga pada saat itu 19 Mei 1998 ya, pada tragedi itu, di mana suara masyarakat, suara rakyat bersatu padu ya, merebut demokrasi ya, menuntut agar Presiden Soeharto pada saat itu dengan sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Ya, ini masih sekelas wakil presiden. Tetapi memang perbedaannya adalah ini dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia yang memang dipasangkan kepada Prabowo Subianto pada saat kontestasi pemilu Pilpres 2024 kemarin ya, sebagai capres dan cawapres. Nah, kalau di era-era sebelumnya kan ya masih melalui MPR ya kalau nggak salah ya. Ya sekarang ya dipilih langsung oleh rakyat. Tapi ya it's okay juga kalau rakyat tidak menghendaki Gibran sebagai pemimpin mereka. Ya udah, apa salahnya? Kan begitulah kurang lebihnya. Nah, tapi di satu sisi memang ini pro dan kontra juga. Ya maklum lah ya, kita sepakat bahwa berbeda pendapat itu sah-sah saja, dan itu hal yang biasa dan itu lumrah ya, dan itu yang juga membangun demokrasi kita agar lebih meningkat ke depannya. Nah, tetapi di sini saya tidak terlalu jauh untuk mengulas ke sana, untuk membahas, karena saya rasa sudah banyak juga yang saya upload di channel ini. Tentu teman-teman juga sering menyaksikan, dan kita bersama juga melihat keadaan ini dan kondisi ini. Nah, di sini berikan saya kesempatan untuk menyampaikan bagaimana pendapat teman-teman kita di komentar pada video ini. Yang ini tentu adalah penyampaian, penilaian, dan pemikiran dari masyarakat Indonesia. Nah, bila mana ada hal yang perlu diulas, nanti kita akan ulas di sini ya. Saya awali yang pertama, ini komentar pertama sekali, saya coba sampaikan kepada pemirsa. Jika penyakit hati sudah menyelimuti isi kepala, maka akan berusaha bagaimana caranya agar tujuannya tercapai. Salah satunya adalah dengan mengadu domba dan memprovokasi orang lain
dengan berbagai kemasan ucapannya seperti inilah isi tujuan video ini, hanya bisa bicara tanpa bisa melakukan hal-hal positif untuk negeri ini. Sadar diri anak pelangap-pelongo dipaksakan jadi wapres, ya. Prabowo tanpa Gibran tidak akan jadi presiden. Sudah waktunya kita bersatu dengan Bapak Prabowo. Siapa yang mau gabung dengan Pak Prabowo, tunjuk jempolnya. Apapun alasannya, buktinya Gibran lemot prestasi. Raja cerdas pilih yang lain, yang cerdas nggak lemot. Ya itu juga yang sering disampaikan bahwa ini Gibran pelongo dan nggak bisa ini gitu dan lain-lain. Bisanya cuma bagi-bagi susu, bisanya cuma begini begono dan lain sebagainya. Tapi mungkin secara sadar ya, kalau mungkin Anda pada posisi Gibran, apa yang Anda buat belum tentu sebaik Gibran. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tetapi memang secara kita menilai, dan juga penilaian teman-teman kita yang sering saya sampaikan di komentar pada video yang saya upload di channel ini, jadi banyak sekali, minimal sadar diri lah. Ya, pengalaman juga tidak seberapa, sekelas RI 2 misalnya. Ya mungkin ya perjalanan politiknya juga seperti apa. Ya harusnya Gibran lebih legowo. Dan juga banyak yang menyampaikan bahwa sebetulnya mundur itu lebih terhormat daripada dimakzulkan. Itu sepakat ya, bahwa mengundurkan diri lebih baik, lebih bermoral, lebih berwibawa, ya lebih mulia tepatnya daripada dicopot atau dimakzulkan. Oke, kemudian dari nasi rempah ya. Gak ada tanggapan dari DPR RI kecuali PDIP, yang lain tidak mendukung. Jangan mimpi indah. Para purnawirawan mendapat cerita menyusahkan saja. Para purnawirawan ya goblok menunggu-nunggu pemakzulan. Ya melindungi Prabowo, ya. Bapak Prabowo nggak perlu takut dengan ancaman Jokowi. Tangkap Jokowi, Gibran makzulkan, karena ulah Jokowi lah yang bikin bangsa ini banyak kegaduhan. Fufu Fafa anak haram konstitusi, ayah dan pamannya Fufu Fafa pelacur konstitusi. Sapu anak kecil perusak etika dan norma, ya. Orang-orang kala masih saja cari jalan memusuhi, ya, cari-cari sesuatu untuk ambisinya. Fitnah adu domba seperti ini memang kalau prajurit aktif tegak lurus pada keputusan rakyat dan konstitusi, lalu purna wirawan ini bukan yang punya demokrasi atau negara, lalu siapa yang hianat? Cuma partai dan pejabat penjilat dan yang korup yang mau dukung Fufafa, pejabat karbitan yang tidak bermoral, perusak konstitusi. Gak usah ribet woi, ya. Walau Jokowi nyangkutin Prabowo, bongkar aja Fufafa sebagai pintu masuk melengsarkan Gibran. Dan baru-baru ini ada isu yang saya dengarkan bahwa Gibran akun sosmed atau apa itu ya, mengikuti judul atau apa tuh ya. Ya kurang lebih seperti itulah tentang jadi online ini ya. Dan itu mungkin nanti sebagai isu yang untuk menguatkan Gibran untuk dimunculkan, bisa saja seperti itu. Tapi untuk realita faktanya kita belum tahu bagaimana kepastiannya, tapi kita akan coba menunggu bagaimana tindakan lebih lanjut. Dan soal isu pemakzulan ini apakah benar atau tidaknya, kita akan coba lihat bagaimana ke depan. Mungkin tadi banyak sekali komentar teman-teman kita di sini ya. Nah, mungkin kalau Anda punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini, agar nantinya kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.